baik-Mu Tuhan. Bersama kita katakan, amin. Silakan duduk Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus. Shalom, puji nama Tuhan. Selamat hari Jumat Agung Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus. Saya percaya bahwa Jumat Agung itu dirayakan, itu harus sama besarnya dengan hari Natal. Amin. Jadi Jumat Agung, kenapa? Karena Yesus datang bagi kita, dia datang, dia hidup, dia melayani 3,5 tahun lamanya, dan kemudian apa yang terjadi? Dia memberikan dirinya menjadi korban bagi kita semua. Kita buka kebenaran firman Tuhan hari ini yang terambil dalam Yohanes pada pasal yang ke-19 ayat yang ke-30. Injil Yohanes pada pasal yang ke-19 ayat yang ke-30. Dalam Perjanjian Baru, Yohanes pada pasal yang ke-19, ayat yang ke-30. Kalau sudah di situ, boleh kita baca bersama-sama. Bapak Ibu satu suara, satu hati, ya. Kita baca bersama-sama. Yohanes pada pasal yang ke-19, ayat yang ke-30. 3, 2, 1. Bersama kita katakan, sesudah Yesus meminum anggur asam itu, berkatalah ia, sudah selesai. Lalu ia menundukkan kepalanya dan menyerahkan nyawanya. Hari ini Bapak Ibu Saudara di momentum Jumat Agung ini, judul khotbah yang saya bahas adalah sudah selesai. Atau dalam bahasa Yunaninya adalah tetelestai. Ya, tetelestai artinya sudah selesai. Nah, perkataan sudah selesai adalah perkataan yang ke-6 Yesus di atas kayu salib. Kalau Bapak Ibu mengingat kembali bahwa ketika di kayu salib, Yesus mengatakan ada berapa kali perkataan? Bapak Ibu yang pernah mengikuti sekolah minggu dari zaman old, pasti hafal. 7 perkataan Yesus di atas kayu salib. Jadi perkataan sudah selesai, atau perkataan tetelestai atau sudah selesai ini, atau sudah selesai, sudah genap, adalah perkataan yang ke-6 Yesus di atas kayu salib. Nah, apa arti dari kata ini Bapak Ibu Saudaraku? Nah, arti dari tetelestai yang dalam bahasa Yunani itu menggambarkan ya situasi yang telah terjadi di masa lampau. Namun dampaknya berlanjut sampai hari ini. Jadi apa yang Yesus lakukan di masa lalu? Ketika Yesus mati di kayu salib, menjadi korban bagi kita umat manusia, itu dilakukan kurang lebih 2000 tahun lamanya. Kurang lebih 2000 tahun lamanya di Yerusalem Bapak Ibu. Tetapi apa yang dilakukan oleh Yesus di atas kayu salib sudah dilakukan di masa lampau. Tetapi dampaknya sampai hari ini. Amin. Artinya ada kabar baik. Ada kabar sukacita Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus. Apa yang dilakukan oleh Yesus di atas kayu salib yang dikatakan sudah selesai itu berarti nggak ada lagi korban yang lain. Amin. Nggak ada lagi. Nggak ada lagi korban apapun karena Yesus adalah satu-satunya korban. Korban yang ada dalam bait Allah sudah berhenti. Karena ketika Yesus di atas kayu salib, tabir bait suci terbelah menjadi 2. Nah, artinya di sini dikatakan bahwa apa makna dari tetelestai atau sudah genap itu? Apa maknanya? Yang hari ini kita akan belajar ada 3 makna dari tetelestai atau sudah selesai. Yang pertama, ya, makna yang pertama dikatakan makna yang pertama adalah Yesus menggenapi rencana Bapa di kayu salib. Coba kita buka Kejadian pada pasal yang ketiga, ayat yang ke-15. Kejadian pada pasal yang ketiga, ayat yang ke-15. Kita beralih ke Perjanjian Lama. Kejadian pada pasal yang ketiga, ayat yang ke-15. Boleh kita baca bersama, satu suara kita baca bersama. Dikatakan, aku akan mengadakan permusuhan antara engkau dan perempuan ini, antara keturunanmu dan keturunannya. Keturunannya akan meremukkan kepalamu dan engkau akan meremukkan tumitnya. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus, pada pasal yang ketiga, ya,
Pada pasal yang ketiga, kalau kita membaca Alkitab secara menyeluruh, Bapak Ibu, ya, dimulai dari Alkitab pada Kejadian pada pasal yang pertama, ayat pasal yang pertama dan kedua, itu manusia belum jatuh dalam dosa. Makanya ada 4 pasal dalam Alkitab yang tidak menggambarkan dosa. Yang sudah saya pernah bocorin ini, nggak usah jawab, pasti tahu Bapak Ibu. Yaitu Kejadian pada pasal yang pertama dan kedua, Wahyu pasal 21, dan Wahyu pada pasal yang ke-22. Nah, dengar baik. Pada pasal yang ketiga, kita lihat di sini, ketika Hawa jatuh dalam dosa, kalau kita lihat di pasal yang ketiga ayat yang ke-9, ya, ketika manusia setelah memakan pohon itu, ya, perempuan atau Hawa jatuh dalam dosa, Kejadian pada pasal yang ketiga ayat yang ke-9 dikatakan begini, tetapi Tuhan Allah memanggil manusia itu dan berfirman kepadanya, di manakah engkau? Dan ia menjawab ayat yang ke-10, ketika aku mendengar bahwa engkau ada dalam taman ini, aku menjadi takut karena aku telanjang. Sebab itu aku bersembunyi. Ayat 11, firman-Nya, siapakah yang memberitahukan kepadamu bahwa engkau telanjang? Apakah engkau akan makan dari buah pohon yang kularang engkau makan itu? Bapak Ibu dengar baik. Pada pasal yang ketiga ini diawali, manusia jatuh dalam dosa, diawali oleh Hawa. Dan kemudian manusia saling menyalahkan. Tetapi apa yang terjadi? Setelah manusia jatuh dalam dosa, Allah nggak membiarkan manusia hidup dalam dosa. Tetapi apa yang terjadi? Bapa mencari manusia, Bapak Ibu Saudaraku. Ayat yang ke-9. Nah, ini dengar baik. Inilah anugerah Tuhan yang luar biasa. Kita jatuh dalam dosa, Tuhan yang cari kita. Harusnya di mana Bapak Ibu? Harusnya kalau kita jatuh dalam dosa, berarti kita harus kembali kepada Tuhan. Itu standar dunia. Tapi kalau standar anugerah, kita jatuh dalam dosa, Tuhan yang datang cari. Buktinya Kejadian pada pasal yang ketiga ayat yang ke-9. Tuhan cari, ya, Adam dan Hawa yang sudah jatuh dalam dosa. Dan dikatakan begini. Kemudian di ayat yang ke-10, ya, Tuhan bertanya kepada Adam, di manakah engkau? Apakah Tuhan tahu nggak Bapak Ibu, manusia itu di mana? Tuhan tahu. Tetapi yang Tuhan mau adalah ketika manusia itu jatuh dalam dosa, dia datang mengaku dosa di hadapan Tuhan. Tetapi karena manusia nggak tahu diri pada saat itu, minta maaf. Makanya Tuhan yang punya kasih yang begitu besar, kasihnya disebut kasih agape, kasih yang begitu luar biasa. Dia datang Bapak Ibu Saudara untuk mencari manusia yang berdosa. Bahkan pada Kejadian pada pasal yang ketiga ayat yang ke-21. Coba kita baca. Kejadian pada pasal yang ketiga ayat 21. Coba kita baca bersama Bapak Ibu. Dan Tuhan Allah membuat pakaian dari kulit binatang untuk manusia dan untuk istrinya itu. Lalu mengenakannya kepada mereka. Manusia jatuh dalam dosa. Kemudian manusia lari Bapak Ibu. Tuhan cari. Setelah manusia itu sadar ia telanjang, Tuhan gak biarkan. Tuhan membuat pakaian dari kulit binatang. Pertanyaannya, adakah Bapak Ibu yang tahu kulit binatang apa? Kalau Bapak Ibu ingat tadi lagu pujian, ada bocorannya. Saya nggak tahu. WL kita mungkin sudah gak tahu gaya khotbah saya. Makanya lagu itu dipakai. Oleh darah anak domba. Jadi kulit binatang yang dipakai di sini adalah kulit domba. Coba Bapak Ibu, Yohanes pada pasal yang pertama ayat yang ke-29. Biar Bapak Ibu jangan mencurigai saya. Ya, Yohanes pada pasal yang pertama ayat 29. Coba kita baca. Pada keesokan harinya, Yohanes melihat Yesus datang kepadanya. Dan ia berkata, lihatlah anak domba Allah yang menghapus dosa dunia. Jadi sebenarnya ketika manusia sadar dia telanjang dan Tuhan membuat pakaian kepada manusia, pertama Tuhan dengan anugerahnya datang mencari, kemudian membuat pakaian kepada manusia. Sebenarnya Kejadian pada pasal yang ketiga ayat 21 itu Bapak Ibu sudah menunjukkan
bahwa nanti anak domba Allah akan datang. Makanya Yohanes Pembaptis mengutip Kejadian pada pasal yang ketiga ayat 21 tersebut. Jadi sebenarnya ya Yesus sudah dijanjikan ketika manusia jatuh dalam dosa. Makanya perkataan sudah selesai di atas kayu salib. Yang makna yang pertama, Yesus menggenapi rencana Bapa. Kalau kita baca baik-baik Kejadian 3 ayat yang ke-15 dikatakan, ia akan meremukkan kepala ular. Artinya apa? Ada kekalahan dari iblis. Kuasa iblis dikalahkan. Kuasa iblis dihancurkan. Tetapi juga dikatakan, ia meremukkan tumit. Artinya apa? Ada penderitaan sementara Yesus di kayu salib. Itu artinya Bapak Ibu Saudara. Jadi ia meremukkan tumitnya, artinya ia meremukkan kepala ular. Artinya apa? Ada jaminan kekalahan iblis. Jadi Kejadian 3 ayat yang ke-15, Allah mengatakan, aku akan mengadakan permusuhan. Makanya dengar baik, manusia gak pernah berkawan dengan si jahat. Manusia gak pernah berpartner sama roh jahat. Kalau dia punya kawan sama roh jahat, berarti dia punya ilmu ilmu hitam atau ilmu apalah Bapak Ibu Saudara. Kalau dia berkawan sama si iblis, berarti dia anak buah iblis. Kalau dia anak Allah, berarti Bapak Ibu Saudara, kalau dia bersekutu dengan Tuhan, dia anak Tuhan. Tetapi kalau dia bersekutu dengan kuasa gelap, dia anak iblis. Jadi antara manusia dan iblis itu kita kontra Bapak Ibu Saudara. Jangan pernah mencari kawan dari kuasa jahat. Jangan pernah berkawan dengan iblis. Kan ada orang yang mengatakan begini, Pak, kalau pakai cara yang enggak baik, pakai cara yang baik enggak tembus, mungkin sekali-sekali kita coba pakai cara-cara yang cara-cara kuasa jahat. Bapak Ibu Saudara yang dikasih oleh Tuhan Yesus, Kejadian 3 ayat 15, kalau kita memakai kuasa jahat, kita kawan dari situ. Padahal Allah mengatakan apa? Aku akan mengadakan permusuhan. Jadi permusuhan antara manusia dan iblis itu inisiasinya dari Allah. Tetapi ada jaminan bagi kita bahwa Yesus Kristus menghancurkan kekuasaan iblis. Amin. Ketika di atas kayu salib, perkataan sudah selesai itu. Artinya apa? Yesus Kristus berhasil menghancurkan kekuasaan iblis yang mau supaya manusia dihukum. Tetapi Tuhan datang supaya kita beroleh kemenangan. Amin. Jadi makna yang pertama Bapak Ibu Saudara yang dikasih oleh Tuhan Yesus, apa makna tetelestai atau sudah genap? Yang pertama, Yesus menggenapi rencana Bapa di kayu salib. Dan yang kedua, apa makna dari tetelestai atau sudah selesai? Yang kedua adalah Yesus setia pada proses menuju kayu salib. Yesus setia pada proses menuju kayu salib. Coba kita buka Lukas pada pasal yang ke-22 ayat 42 sampai 44. Ya, dalam Perjanjian Baru Lukas pada pasal yang ke-22 ayat 42 sampai ayat yang ke-44. Ya. Coba kita baca bersama Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan. Dikatakan, ya Bapakku, jikalau engkau mau, ambillah cawan ini daripadaku. Tetapi bukanlah kehendakku, melainkan kehendakmu lah yang terjadi. Ayat 43. Ya, maka seorang malaikat dari langit menampakkan diri kepadanya untuk memberi kekuatan kepadanya. Ayat 44 dikatakan bersama kita baca, ia sangat ketakutan dan makin bersungguh-sungguh berdoa. Peluhnya menjadi seperti titik-titik darah yang bertetesan ke tanah. Bapak Ibu Saudara yang dikasih oleh Tuhan Yesus, setelah Yesus selesai perjamuan ya, Last Supper kalau Bapak Ibu ada istilahnya, ya, selesai perjamuan bersama para muridnya, kemudian Yesus pergi kemana? Yesus ke taman. Yesus ke taman ngapain Bapak Ibu? Berdoa. Jadi hari-hari ini Bapak Ibu kalau ke taman apa? Berdoa, tapi taman doa.
Jangan taman-taman di DKI ini Bapak Ibu doa. Kan belum tentu diizinkan Bapak Ibu. Ya, kalau doa dalam hati boleh. Yang hafal doa Bapak kami kan bisa doa dalam hati. Nah, Yesus ke taman dan kemudian Yesus berdoa. Dan ketika dia berdoa dikatakan begini. Yesus sedang sedikit bicara sama Bapa. Karena Yesus itu sepenuhnya Allah dan Yesus sepenuhnya manusia. Itu bahasanya Bapak Ibu. Jangan sampai Bapak Ibu bilang begini, Yesus 100% Allah, Yesus 100% manusia. Berarti jadi berapa itu? Berapa? 200. Bahasa yang paling tepat adalah Yesus sepenuhnya Allah, sepenuhnya manusia. Nah, ketika di Taman Getsemani, Yesus yang punya dua sifat ini, Bapak Ibu Saudaraku, dia tahu bahwa saatnya akan tiba. Dia harus melaksanakan Kejadian 3 ayat yang ke-15 tersebut. Makanya Yesus mau ngobrol, Yesus komunikasi sama Bapa. Yesus negosiasi Bapak Ibu. Kenapa? Karena dalam kemanusiaannya, dalam kealahannya Yesus tahu. Wah enggak, Yesus tahu apa yang terjadi ke depan. Tetapi secara manusiawi sepenuhnya berat untuk menghadapi peristiwa menuju Golgota Bapak Ibu Saudaraku. Yesus negosiasi sama Bapa. Ada proses yang Yesus lakukan. Tetapi sebelum Yesus berdoa begini, ya Bapa, jikalau engkau mau, ambillah cawan ini daripadaku. Tetapi ya ini menarik, bukanlah kehendakku, melainkan kehendak-Mulah yang terjadi. Jadi ketika Yesus datang berdoa kepada Bapa, Yesus memang punya keinginan pribadi Bapak Ibu Saudara. Tetapi apa yang terjadi? Yesus menyerahkan kehendak Bapa yang terjadi. Ini menarik. Ketika kita sebagai orang percaya kita berdoa, kita datang kepada Tuhan, kita berdoa. Jangan sampai hanya kepentingan kita yang kita bawa kepada Tuhan. Tetapi kita harus juga berdoa supaya biarlah kehendak Tuhan yang terjadi. Biarlah kepentingan Tuhan yang terjadi. Biarlah hanya suara Tuhan yang terjadi. Nah, dan yang menarik di ayat yang ke-43, maka seorang malaikat dari langit menampakkan diri kepadanya untuk memberi kekuatan kepadanya. Ayat 44, ia sangat ketakutan dan makin bersungguh-sungguh berdoa. Ya, peluhnya menjadi seperti titik-titik darah yang bertetesan ke tanah. Nah, Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus, yang menarik di sini adalah ketika Yesus semakin takut dalam kemanusiaannya, ya sebagai sepenuhnya manusia, ketika Yesus semakin takut, apa yang dia lakukan? Justru dia sungguh-sungguh berdoa. Jadi ketika Yesus semakin takut, yang dia lakukan adalah dia sungguh-sungguh berdoa. Ayat yang ke-44 itu. Jadi ini menjadi pelajaran bagi kita orang percaya dalam kehidupan kita. Kalau mungkin kita sedang menghadapi situasi saat ini yang membuat kita mengalami ketakutan. Ketika kita takut, apa yang kita lakukan? Apa? Berdoa. Semakin kita takut, semakin kita berdoa. Amin. Supaya ketakutan jangan sampai menguasai kita. Kalau ketakutan menguasai Yesus, dia nggak bisa melaksanakan amanat Bapanya. Jadi ketika Yesus makin takut, dia makin berdoa. Dalam bahasa saya begini, semakin kita takut, semakin kita berlutut di hadapan Tuhan. Amin. Semakin kita takut, semakin kita berlutut atau kita berdoa di hadapan Tuhan. Yesus sangat luar biasa. Makanya ketika Bapak Ibu Saudara, mari kita belajar dari proses Yesus menuju kayu salib ini. Yesus setia dalam proses menuju kayu salib. Ketika dia takut, dia berdoa. Makanya Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus, bukan berarti kalau kita orang percaya, Pak saya kan gak punya ketakutan, berarti saya gak berdoa. Apapun berkat Tuhan bagi kita hari ini, kita harus tetap berdoa. Amin. Karena doa merupakan napas hidup orang percaya. Doa merupakan komunikasi kita kepada Tuhan. Jadi apapun situasi kita hari ini, tetap berdoa.
Makanya firman Tuhan katakan, jangan jemu-jemu untuk berdoa. Walaupun gereja kita doa tiap hari Minggu, Bapak Ibu Saudara yang kasih Tuhan setelah ibadah, tetapi sudah beberapa tahun lamanya kita melakukan doa pagi. Itu menjadi motivasi bagi kita. Walaupun kita nggak ada doa pagi lagi, tapi tetap di rumah kita doa pagi. Amin. Jam berapa? Jam 5. Jadi walaupun Bapak Ibu Saudara sudah nggak ada jadwal doa di gereja Selasa sampai Jumat, tapi kita di rumah kita tetap berdoa. Karena doa merupakan napas hidup orang percaya. Karena justru di situ ketika kita mengalami ketakutan, kita makin sungguh-sungguh berdoa kepada Tuhan. Jangan sampai kita negosiasi sama Bapak, kita negosiasi sama Tuhan. Pak, saya kan pergumulannya banyak. Tuhan, saya kan pergumulannya banyak. Kok Tuhan belum jawab doa saya? Saya nggak mau berdoa. Saya protes, saya demo Tuhan. Pokoknya saya nggak mau berdoa. Bapak Ibu Saudara, tetaplah berdoa. Walaupun mungkin saat ini situasi ekonomi kita lagi bagus, kita punya berkat dari Tuhan yang begitu luar biasa, tetaplah berdoa. Amin. Walaupun saat ini kita sehat, tetap berdoa. Hari ini kita sedang sakit, tetap berdoa. Amin. Makanya saya kadang merenungkan sebuah berkat Tuhan yang luar biasa bagi kita. Begini, berkat Tuhan yang luar biasa yang mungkin kita nggak sadar dalam kehidupan kita. Kalau kita bisa tidur tanpa pil atau tanpa obat tidur. Orang kalau tidur tanpa obat tidur, itu adalah berkat Tuhan yang luar biasa dalam hidupnya. Dan dia harus bersyukur kepada Tuhan. Dia harus berdoa kepada Tuhan. Amin. Karena di luar sana Bapak Ibu Saudara, banyak orang bisa tidur kalau dia minum obat tidur. Bahkan keadaan ekonomi, negara-negara yang maju, setelah diteliti lebih dalam, karena orang-orangnya adalah orang-orang yang pekerja luar biasa. Kalau mereka mau tidur, mereka harus minum obat tidur. Kalau hari ini, Bapak Ibu nggak minum obat tidur, berarti itu adalah anugerah Tuhan yang dahsyat bagi kita. Amin. Itu adalah anugerah Tuhan yang luar biasa bagi kita. Jadi Yesus dalam proses menuju kayu salib, walaupun dia bernegosiasi dengan Bapa, walaupun dia komunikasi dengan Bapa, dia tetap tunduk pada kehendak Tuhan, kehendak Bapa. Dia nggak memaksakan kehendak pribadinya. Tetapi Bapak Ibu Saudara, apa yang terjadi? Dia tunduk pada kehendak Bapa. Artinya begini, apapun yang terjadi dalam kehidupan kita, apapun yang Tuhan berikan bagi kita, kita percaya itulah yang terbaik yang Tuhan buat bagi kita. Kapanpun waktu Tuhan memulihkan keadaan kita, itu adalah waktu Tuhan yang terbaik. Amin. Jadi yang ketiga, yang pertama tadi, apa makna tetelestai atau sudah selesai? Yang pertama tadi, Yesus menggenapi rencana Bapa di kayu salib. Yang kedua, Yesus setia pada proses menuju kayu salib. Dan yang ketiga, Bapak Ibu Saudara yang dikasih oleh Tuhan Yesus, yang ketiga atau terakhir, ya, apa makna tetelestai atau sudah selesai? Yang ketiga adalah Yesus menjadi korban yang tercurah di kayu salib. Kita buka bersama Filipi pada pasal yang kedua, ayat 6 sampai ayat yang ke-8. Filipi pada pasal yang kedua, ayat 6 sampai ayat yang ke-8. Kita baca bersama. Bapak Ibu kalau terlihat, ya, 3, 2, 1, ya, yang walaupun dalam rupa Allah tidak menganggap kesetaraan dengan Allah itu sebagai milik yang harus dipertahankan, melainkan telah mengosongkan dirinya dan mengambil rupa seorang hamba dan menjadi sama dengan manusia. Dan dalam keadaan sebagai manusia, ia telah merendahkan dirinya dan taat sampai mati, bahkan sampai mati di kayu salib. Makna tetelestai yang ketiga, Bapak Ibu Saudara yang dikasih oleh Tuhan Yesus, adalah Yesus menjadi korban yang tercurah di kayu salib. Ketika Yesus menyerahkan nyawanya, ya, perkataan yang ketujuh. Kalau Bapak Ibu masih hafal, ada yang masih hafal 7 perkataan Yesus, Bapak Ibu?
Saya juga agak-agak lupa, saya lihat di internet Bapak Ibu Saudaraku. Ya, jadi yang ketujuh itu, ya Bapa, ke dalam tanganmu kuserahkan nyawamu. Coba kita dari yang pertama, biar adik-adik sekolah minggu, yang youth yang gak pernah belajar sekolah minggu mengenai 7 perkataan Yesus, mereka hafal Bapak Ibu. Karena dulu sekolah minggu saya begitu, 12 murid Yesus, ya, 7 perkataan Yesus. Dan Bapak Ibu, kenapa kita tahu? Guru sudah siap kayu Bapak Ibu. Jadi sudah ada alat hukumannya di samping. Jadi kalau guru pegang kayu, tiba-tiba kita jadi pintar semua Bapak Ibu. Nah, coba kita hafal. Yang pertama, 7 perkataan Yesus di kayu salib. Ya Bapa, ampunilah mereka, sebab mereka tidak tahu apa yang mereka perbuat. Hebat Bapak Ibu hafal. Yang kedua, aku berkata kepadamu, sesungguhnya hari ini juga engkau bersama-sama dengan aku di Firdaus. Oh, ada di sini. Ternyata media kita lumayan cepat juga Bapak Ibu. Kok saya lihat kok lancar ya. Ada di sini. Yang ketiga, Ibu, inilah anakmu, dan kepada Yohanes, inilah ibumu. Yang keempat, Allahku, mengapa engkau meninggalkan aku? Yang kelima, aku haus, ini paling gampang. Yang keenam, sudah selesai. Yang ketujuh, ya Bapa, ke dalam tanganmu kuserahkan nyawaku. Jadi Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus, ya, ketika Yesus di kayu salib, dia mengosongkan dirinya. Dia Allah, dia juga manusia. Apa yang dikosongkan oleh Yesus? Bapak Ibu Saudaraku, dengar baik. Yesus nggak berhenti menjadi Allah. Amin. Dia adalah Allah yang hidup. Dia adalah Allah yang menjamin kemenangan kita. Dia adalah Allah yang kekal. Yesus nggak pernah berhenti menjadi Allah. Tetapi apa yang terjadi ketika Yesus mengosongkan dirinya? Yesus menambahkan kemanusiaan yang bisa mati. Yesus menambahkan itu. Kenapa? Karena Yesus harus menjadi korban yang tercurah di kayu salib. Coba kita buka Yohanes pada pasal yang pertama ayat yang ke-29. Yohanes pada pasal yang pertama ayat yang ke-29. Nah, dikatakan begini. Bagian yang terakhir dikatakan, lihatlah anak domba Allah yang menghapus dosa manusia. Jadi Yesus harus menjadi anak domba atau korban curahan yang darahnya harus tercurah. Makanya Yesus harus mengosongkan dirinya, menambahkan kemanusiaan yang akhirnya dalam konteks dia harus mati Bapak Ibu. Jadi yang mati ini siapa? Yang mati adalah kemanusiaan Yesus. Kalau kealahan Yesus nggak mati Bapak Ibu. Allah kita bukan Allah yang mati, amin. Tapi Allah kita adalah Allah yang hidup. Sebab Bapak Ibu, ada zaman dulu setelah para rasul, ada satu orang yang namanya Basilides. Ya, itu namanya Basilides. Dia hidup sekitar tahun 120 sampai 140 Masehi di Alexandria, Mesir. Dia menuliskan begini, bahwa yang mati di kayu salib itu bukan Yesus, tapi orang lain. Tetapi kalau Bapak Ibu baca baik-baik firman Tuhan, pemikiran dari Basilides ini dapat dibantah oleh firman Tuhan. Karena beliau mengatakan, si Basilides mengatakan, yang mati di kayu salib itu bukan Yesus, tetapi orang lain. Coba kita buka bersama Yohanes pada pasal yang, kalau nggak salah pasal yang ke-20. Ya, ayat 27. Yohanes pada pasal yang ke-20, ayat yang ke-27. Sebentar lagi khotbahnya selesai Bapak Ibu. Coba kita baca bersama. Kemudian ia berkata kepada Thomas, taruhlah jarimu di sini dan lihatlah tanganku. Ulurkanlah tanganmu dan cucukkan ke dalam lambungku, dan jangan engkau tidak percaya lagi, melainkan percayalah. Jadi kitab ini ditulis sebelum tahun 100 Bapak Ibu Saudaraku. Ketika Yesus menampakkan diri, ketika bangkit dari antara orang mati, Yesus menampakkan diri kepada Thomas. Sebab apa? Si Thomas nggak percaya.
Ketika Yesus menampakkan diri, ketika dia bangkit, dia menampakkan diri kepada murid-murid yang lain. Thomas nggak percaya. Makanya ketika Yesus menampakkan diri kepada dia, Yesus katakan, taruhlah jarimu di sini. Artinya di bekas paku. Ya, bekas lubang paku yang ada di tangan Yesus. Dan kemudian cucukan ke lambungku. Waktu itu lambung Yesus ditikam, Bapak Ibu. Artinya perkataan dari Basilides ini yang mengatakan bahwa yang disalib bukan Yesus tapi orang lain, itu dibantah oleh Yohanes 20 ayat yang ke-27. Artinya yang datang di dunia, yang menderita, yang mati di kayu salib, dan yang bangkit adalah Tuhan kita. Dia bangkit bagi kita untuk kita meraih keselamatan di dalam Tuhan. Amin. Jadi Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus, ketika Yesus mati di kayu salib, ya, kemanusiaannya mati. Dia mati di kayu salib, ya, dia menjadi korban anak domba. Karena pada saat itu orang-orang Israel mereka mempersembahkan domba Paskah di Bait Allah. Dan ketika Yesus mati di kayu salib, darahnya tercurah, berarti korban nggak ada lagi korban di Bait Allah. Korban sekali untuk selama-lamanya. Makanya Bapak Ibu yang percaya kepada Tuhan, ketika kita sudah percaya kepada Tuhan, terus hidup di dalam Tuhan, terus bertahan di dalam Tuhan. Jangan coba-coba keluar dari Tuhan. Kenapa? Karena kita ditebus dengan darah yang begitu mahal. Amin. 1 Petrus pada pasal yang pertama ayat 18 dan 19. Bahwa kita ditebus dengan darah yang tak bercacat. Kita ditebus dengan darah yang kudus, Bapak Ibu Saudara. Karena dosa, makanya dia datang. Dia taat sampai mati di kayu salib. Yesus taat sampai mati di kayu salib untuk kita semua. Dikatakan sudah genap, tetelestai atau sudah selesai. Artinya bahwa korban Yesus sudah selesai di atas kayu salib. Dan kita menerima keselamatan hidup yang kekal. Amin. Keselamatan yang Bapak Ibu dan saya punya. Keselamatan yang orang percaya punya. Itu harganya sangat mahal. Sesuatu yang mahal itu Bapak Ibu Saudaraku, jangan sampai dilepaskan. Tetapi ya terus bertahan di dalam Tuhan. Apapun yang terjadi. Kalau kita dalam kehidupan kita mengalami ketakutan. Lukas 22 mengatakan bahwa berdoa. Semakin takut, semakin berdoa. Semakin takut, semakin berlutut di hadapan Tuhan. Jadi dengar baik. Kita ditebus dengan darah yang begitu mahal. Kita sudah mendapatkan keselamatan itu. Orang percaya itu sudah mendapatkan keselamatan Bapak Ibu. Jadi keselamatan itu kita sudah dapatkan. Terus apa yang harus saya lakukan Pak? Kalau Bapak Ibu rajin bersaksi, berarti keselamatan yang adalah cuma-cuma itu. Keselamatan yang adalah anugerah itu asalnya dari Tuhan. Dari Yesus. Ya, Yohanes 3 ayat 16. Ya, anugerah itu kita sudah terima, kita sudah percaya kepada Tuhan, kita sudah diselamatkan. Tapi dengar baik, kalau Bapak Ibu setia melayani, Bapak Ibu setia bersaksi, Bapak Ibu setia berjuang dalam pelayanan, apa yang Tuhan janjikan? Akan ada mahkota. Jadi mahkota itu terjadi, itu hasil dari iman kita. Apa yang kita lakukan? Kita setia dalam pelayanan kita, ya, kita mau berjuang dalam pelayanan kita. Kita mau terus berjuang, terus kita berdoa, kita bersaksi, kita memberitakan kabar baik, ya. Kita rela menderita dalam pelayanan kita, Bapak Ibu. Bapak Ibu dengar baik. Menderita dalam pelayanan bukan berarti kita disiksa orang, ya. Kita untuk mau tepat waktu dalam pelayanan, kita rela menderita. Saya bilang istri kemarin, karena kita ibadah pagi. Kan jarang kita ibadah pagi. Jangan sampai kita lupa, kita ibadah pagi atau sore ya. Karena jam ibadah pagi sama jam ibadah sore beda. Bangunnya juga beda Bapak Ibu Saudara, alarmnya. Makanya saya bilang istri, pasang 3 alarm. Kita pasang 3 alarm Bapak Ibu. Jadi jam 5 sudah bangun. Buat apa? Doa Bapak Ibu kan. Walaupun Selasa sampai Jumat nggak ada doa pagi di gereja, tetap kita berdoa secara pribadi. Amin. Setelah doa, kita mulai siap-siap. Ya, saya percaya Bapak Ibu juga nggak mudah hari ini.
untuk ibadah pagi? Pasti di rumah. Itu banyak gebrakannya kan. Banyak hal yang terjadi. Karena gaya kita berbeda. Biasanya kita ibadah sore berbeda dengan ibadah pagi, Bapak Ibu. Ya, caranya juga berbeda. Kita harus bangun lebih pagi lagi. Kita harus mempersiapkan lebih pagi lagi. Dan saya kan ibadah pagi kan kecuali khotbah di gereja lain, Bapak Ibu. Saya dari rumah, kok jalanan sepi, Bapak Ibu. Di tol juga sepi. Saya sampai sini 7.40, Bapak Ibu. Karena saya kira saya terlambat. Kenapa? Mungkin macet di tol atau dimanapun. Jadi Bapak Ibu Saudara, mari kalau kita mau mendapatkan mahkota kehidupan, kita berjuang dalam pelayanan kita, amin. Kita mau mendapatkan mahkota kehidupan, kita punya motivasi yang tulus dalam melayani. Kita mau punya mahkota kehidupan, berarti apa yang harus kita lakukan? Mari kita berjuang dalam pelayanan kita. Kita maju terus dalam pelayanan kita. Kita rajin bersaksi, rajin memberitakan Injil. Terus pertanyaannya, Pak, mahkota itu dipakai di mana? Orang kalau punya mahkota pakai di mana, Bapak Ibu? Kepala. Ketika dalam kitab Wahyu, ketika perjamuan kawin anak domba, itu istilah, Bapak Ibu. Di sorga kekristenan gak ada kawin mengawin secara fisik. Perkawinan anak domba artinya pertemuan antara orang Kristen dan Yesus di sorga. Ketika perkawinan anak domba di sorga, pertemuan antara Yesus. Makanya kalau nggak salah dulu ada lagunya, pertemuan di udara. Saya nggak tahu lagu itu, tapi saya kira Bapak Ibu yang umur di atas saya bisa hafal. Ada pertemuan di udara, tapi saya lupa juga lirik lagu tersebut. Saya pernah sedikit dengar, Bapak Ibu. Nah, ketika perjamuan kawin anak domba, atau artinya di sini, nanti Bapak Ibu salah mengartikan. Artinya ketika kita bertemu dan bertemu dengan Yesus di sorga, ada pertemuan dalam kekekalan di sorga yang terjadi di situ. Itu artinya perkawinan anak domba. Nah, yang punya mahkota dia akan pakai, Bapak Ibu Saudaraku. Makanya mahkota itu merupakan kebanggaan kita sebagai orang percaya. Saya mengajak kita bukan hanya mendapatkan keselamatan, tetapi kita mendapatkan mahkota. Amin. Kalau kita mau mendapatkan mahkota, mari semangat terus untuk kita melayani. Mari berjuang terus untuk kita melayani. Berjuang bukan hanya secara waktu, secara daya, upaya, tenaga, materi, dana. Kita berjuang dalam pelayanan kita. Mari kita rajin bersaksi, rajin memberitakan Injil. Mari kita terus semangat dalam melayani pekerjaan Tuhan. Dan kita setia dalam melayani. Maka bukan hanya keselamatan yang kita dapat, tapi yang kita dapat adalah mahkota yang menjadi kebanggaan orang percaya. Amin. Kiranya firman Tuhan ini menjadi kekuatan, menjadi berkat bagi kita di momentum Jumat Agung ini. Saya mengajak para pemusik dan juga worship leader untuk saya mengajak Bapak Ibu untuk bangkit berdiri, untuk kita boleh menyembah Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus untuk pengorbanan-Mu bagi kami, Bapak. Terima kasih, Bapak. Haleluya Yesus. Terima kasih Bapak yang baik. Haleluya Yesus. Mari saya jemput kita bangkit berdiri. Begitu besar pengorbanan Tuhan dalam kehidupan kita. Terima kasih untuk pengorbanan yang sekali untuk selama-lamanya. Terima kasih untuk keselamatan yang Tuhan berikan bagi kami. Terima kasih Yesus. Haleluya Yesus. Kami mengangkat tangan kami Tuhan. Kami berdiri di hadapan Tuhan. Mengangkat tangan. Saya jemput kita bangkit berdiri.